Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Ridatul Kaisir Zananda. NIM saya P071311240094. Saya dari kelas B, absen 34, program studi sarjana terapan gizi dan dietetika. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu konsep Pancasila sebagai ideologi negara dan peran Pancasila dalam mengantisipasi permasalahan bangsa. Langsung aja ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ideologi terlebih dahulu. Ideologi berasal dari bahasa Yunani dari kata iden yang berarti melihat dan katologi yang berarti ajaran. Secara umum, ideologi merupakan suatu kumpulan gagasan yang mengarah pada tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang politik, sosial, keagamaan, dan keamanan. Selanjutnya, ada beberapa konsep ideologi. Yang pertama, ideologi sebagai penegas identitas bangsa, dan yang kedua, ideologi rentan disalahgunakan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya, dan yang ketiga, ideologi merupakan cara pandang suatu bangsa. Oke, selanjutnya ada 3 dimensi kekuatan ideologi. Yang pertama, dimensi realita, yaitu di mana nilai dasar yang terkandung di dalamnya itu berasal dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dimensi idealisme, yaitu nilai-nilai dasar yang mengandung idealisme, bukan hanya angan-angan dan bukan hanya angan-angan. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, yaitu ideologi yang memiliki keluasan yang bisa merangsang perkembangan pemikiran baru. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita bangsa. Yang pertama, ada ketetapan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, ketetapan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, ada makna dari Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu Pancasila sebagai sistem negara yang berdasar cita-cita bangsa. Berikut penjelasan dari makna tersebut. Pertama, sebagai cita-cita bangsa, yang berarti bahwa nilai yang ada pada Pancasila diimplementasikan sebagai cita-cita bangsa dan tujuan bangsa. Yang kedua, sebagai nilai integratif bangsa dan bernegara. Selanjutnya, ada sejarah perjalanan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 dan diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, ada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai keadilan, dan nilai kerakyatan yang bersifat subjektif dan objektif. Maksud dari bersifat objektif yaitu rumusan dari sila itu memiliki makna terdalam. Inti dalam Pancasila akan tetap ada sepanjang masa, dan Pancasila yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu pokok kaidah negara. Sedangkan Pancasila yang bersifat subjektif adalah keberadaan nilai Pancasila yang bergantung pada bangsa Indonesia. Hal itu dapat dijelaskan karena yang pertama, nilai Pancasila timbul dari bangsa itu sendiri. Dan yang kedua, nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, dan yang ketiga, nilai yang terkandung di dalamnya merupakan nilai kerohanian. Oke, selanjutnya ada macam-macam ideologi. Yang pertama ada ideologi Pancasila. Menurut Muhammad Yamin, yang memiliki arti 5 dan dasar, dan memandang manusia sebagai individu dan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Pancasila menekankan kebebasan hak-hak masyarakat dan mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara. Kelebihannya mencakup potensi untuk membawa keadilan dan kemakmuran. Sementara untuk kekurangannya itu adalah resiko anarki dan kebingungan dalam interpretasi. Yang kedua, ada di ideologi liberalisme, yaitu yang menekankan kebebasan individu dan hak asasi, meskipun memfasilitasi inisiatif dan persaingan positif. Liberalisme dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan monopoli. Dan yang ketiga ada komunisme.
sebagai sistem anti-kapitalisme berfokus pada kepemilikan kolektif dan pengendalian negara terhadap ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata. Kelebihannya terletak pada pengendalian inflasi dan distribusi pendapatan, namun seringkali membatasi kebebasan individu dan menciptakan monopoli. Terakhir ada sosialisme, maksudnya ideologi sosialisme, yaitu menolak kepemikiran pribadi untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Meskipun memperkuat solidaritas, sosialisme dapat menghambat pengembangan individu dan kadang mengabaikan hak asasi manusia demi keputusan kolektif. Dan selanjutnya ada materi terakhir, yaitu peran Pancasila dalam mengantisipasi permasalahan bangsa. Berikut peran Pancasila dalam mengantisipasi permasalahan bangsa. Yang pertama, Perekat Kesatuan Bangsa, yaitu berperan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, landasan keberagaman, yaitu mengedepankan nilai kemanusiaan serta toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, sistem pemerintahan yang demokratis, yaitu berperan untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Berikut peran Pancasila dalam mengantisipasi permasalahan bangsa, yaitu yang pertama sebagai perekat Kesatuan Bangsa, yaitu berperan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, landasan keberagaman, yaitu sistem yang mengedepankan nilai kemanusiaan serta toleransi umat beragama. Yang ketiga, ada sistem pemerintahan yang demokratis, yaitu berperan dalam mendorong partisipasi aktif warga negaranya dalam proses pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Yang keempat, ada penanggulangan radikalisme dan ekstremisme, yaitu dengan memperkuat ideologi nasional dan menentang radikalisme serta ekstremisme. Dan terakhir, ada pembangunan sosial dan ekonomi berkeadilan, yaitu dengan cara memberikan pembangunan secara merata dan adil untuk menghilangkan kesenjangan sosial serta kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat tersebut. Oke, sekian presentasi materi ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.